Gadis itu terkejut menyadari, setiap kali dia membawa pacarnya pulang, ayahnya selalu mengajak pacarnya ke ruang kerja di lantai atas. Begitu pacarnya keluar dari ruang kerja, wajahnya pasti tegang dan serius, lalu dengan marah menamparnya, dan langsung memutuskan hubungan. Tapi alasan putusnya tak pernah diberitahukan padanya. 3 tahun pun berlalu, gadis itu sudah pacaran dengan 18 pria. Semuanya hancur gara-gara ayahnya. Sementara adiknya yang baru berusia 21, sudah punya anak. Hal ini membuat gadis berusia 27 itu panik. Akhirnya hari itu dia kembali memberanikan diri membawa pacar pulang. Baru bertemu, ayahnya langsung meminta pacarnya naik ke ruang kerja lagi. Menghadapi tekanan dari ayah, gadis itu menggenggam erat tangan pacarnya. Takut pacarnya akan berubah pikiran setelah keluar dari ruang kerja. Tapi sang pacar sangat percaya diri. Ia janji apapun yang dilihat di ruang kerja takkan mengubah perasaannya. Gadis itu lalu melihat pacarnya masuk bersama ayah. Tak disangka, pacarnya pun tidak lolos dari kutukan ruang kerja. Begitu turun, langsung menampar gadis itu, dan marah berkata gadis sepertinya tidak pantas dicintai seumur hidup. Cinta yang baru saja digenggam lagi-lagi hancur di tangan ayah. Gadis itu sangat marah. Akhirnya ia meluapkan semua kekesalan selama 3 tahun. Bertanya kenapa ayah selalu menghalangi hubungannya, dan apa sebenarnya yang dibicarakan di ruang kerja. Tak disangka ia kembali ditampar keras oleh ayahnya, lalu disuruh berlutut di halaman untuk merenung. Ayah berkata, hanya kalau dia sadar akan kesalahannya, baru boleh bangkit. Bahkan sang adik juga datang, memarahi kakaknya dan bilang tidak boleh menikah. Suruh kakaknya nurut sama ayah. Mendengar hal itu, hati gadis itu hancur. Ia mulai curiga. Jangan-jangan dia bukan anak kandung ayah. Karena sejak kecil, ayah selalu menuruti kemauan adiknya. Sementara dirinya baru pacaran saja, sudah dimaki dan dipukul. Untuk mencari kebenaran, gadis itu akhirnya menyewa detektif pribadi dengan biaya besar. Di sisi lain, sahabatnya yang tahu alasan dia selalu gagal pacaran, juga ikut marah. Lalu membantu menganalisis alasan ayahnya menghalangi cinta. Apakah mungkin wajahnya mirip wanita yang disukai ayah, tapi dibenci oleh ibunya? Jadi ayah pun ikut menolak dirinya. Namun gadis itu membantah keras, karena ibunya sangat menyayanginya. Setelah membahas banyak kemungkinan, tetap tidak menemukan alasan yang masuk akal. Hasil penyelidikan dari detektif pun keluar. Ternyata gadis itu memang anak kandung ayah. Dan ayah juga tidak pernah selingkuh. Karena tak juga menemukan jawabannya, sahabatnya menyarankan agar meminta bantuan paman. Paman yang mendengar kisah keponakannya, langsung marah dan berjanji akan menyelesaikan masalah ini. Paman pun mendatangi ayah gadis itu dengan emosi, meminta agar gadis itu diberi kebebasan mencintai. Tapi sang ayah tidak menjawab sepatah kata, langsung menarik paman ke ruang kerja di lantai atas. Gadis itu mulai khawatir, apakah pamannya juga akan berubah sikap seperti pacar-pacarnya. Waktu terus berlalu, dan rasa cemasnya semakin besar. Akhirnya seperti dugaan, paman keluar dari ruang kerja, langsung menamparnya, bahkan hendak memukulnya. Untungnya Bibi datang tepat waktu. Ia heran kenapa paman juga ikut melarang gadis itu menikah. Gadis ini anak baik, salahnya di mana kalau ingin menikah? Apa mereka baru bahagia kalau gadis ini selamanya sendiri? Tapi ayah tetap tidak bicara. Langsung menarik Bibi masuk ke ruang kerja. Yang tak disangka, begitu keluar dari ruang kerja, sikap Bibi pun berubah drastis. Ia memerintah gadis itu diam di rumah. Kalau masih ingin menikah akan menerima akibatnya. Bahkan berkata, kalau gadis itu tetap ingin menikah, maka dia harus disingkirkan. Gadis itu benar-benar putus asa. Ternyata ayahnya bukan hanya menghalangi cintanya, tapi juga menghapus semua kontak pacarnya dari ponsel. Termasuk semua foto-foto bersama juga hilang. Ia marah dan menuntut penjelasan dari ayah. Barulah terungkap bahwa semuanya dilakukan oleh ayah dan adiknya. Tujuan mereka jelas, agar dia tidak pernah bisa pacaran seumur hidup.